Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Putri Tiar Cantika dari kampus Banua Bina Husada jurusan Akademi Kebidanan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang shock obstetri. Apa itu shock obstetri? Shock obstetri adalah keadaan shock pada kasus obstetri yang kedalamannya tidak sesuai dengan pendarahan yang terjadi. Dapat dikatakan bahwa shock yang terjadi karena kombinasi akibat pendarahan dan akibat nyeri. Apa saja jenis-jenis shock? Yang pertama, shock hemoragik. Shock hemoragik adalah suatu shock yang disebabkan oleh pendarahan yang banyak akibat pendarahan pada kehamilan muda, misalnya abortus, kehamilan ektopik dan penyakit trophoblas, pendarahan antevarum seperti placenta previa, solusio placenta, ruptur uteri, dan pendarahan pasca persalinan karena atonia uteri dan laserasi jalan lahir. Yang kedua, ada shock neurogenik, yaitu shock yang akan terjadi karena rasa sakit yang berat disebabkan oleh kehamilan ektopik yang terganggu. Solusio placenta, persalinan dengan forceps atau persalinan letak sungsang di mana pembukaan servis belum lengkap. Versi dalam yang kasar, firasat atau tindakan krit. Ruptur uteri, invasio uteri yang akut, penggosangan uterus yang terlalu cepat, dan penurunan tekanan tiba-tiba darah splenik seperti pengangkatan tiba-tiba tumor ovarium yang sangat besar. Yang ketiga, shock kardiogenik, yaitu shock yang terjadi karena kontraksi otot jantung yang tidak efektif yang disebabkan oleh infak otot jantung dan kegagalan jantung. Sering dijumpai pada penyakit-penyakit katup jantung. Yang keempat, shock endotoksik atau septik, merupakan suatu gangguan menyeluruh pembuluh darah disebabkan oleh lepasnya toksin. Penyebab utama adalah infeksi bakteri gram negatif, sering dijumpai pada abortus septik, karyoamniotis, dan infeksi pasca persalinan. Yang kelima, shock anafilaktik. Shock anafilaktik adalah shock yang disebabkan oleh reaksi alergi yang berat. Shock anafilaktik membutuhkan pertolongan yang cepat dan tepat. Untuk itu, fasilitas pelayanan kesehatan harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan kejadian tersebut. Kemungkinan terjadi reaksi anafilaktik pasti terjadi pada penyuntikan vaksinasi skala besar meskipun kejadiannya sangat jarang. Dari suatu juta dosis, terjadi sebanyak 1 atau 2 kasus. Penyebabnya, reaksi anafilaktik bisa terjadi tidak hanya disebabkan vaksin, namun juga bisa terjadi akibat antibiotik, kacang, nasi, maupun zat kimia. Selanjutnya, emboli air ketuban. Emboli air ketuban adalah kondisi ketika air ketuban masuk dan bercampur ke dalam sistem pendarahan sang ibu. Kondisi yang bisa terjadi saat atau setelah proses persalinan ini umumnya sulit dicegah dan beresiko menimbulkan komplikasi yang berbahaya bagi ibu maupun bayinya. Apa saja tanda dan gejala shock? Tanda dan gejala shock adalah yang pertama, nadi cepat dan lemah. 2. Tekanan darah yang rendah. 3. Tanda dan gejala lain dari shock. 1. Pucat. 2. Keringat atau kulit rasa dingin dan lembab. 3. Pernapasan yang cepat. 4. Gelisah, bingung, atau kehilangan kesadaran. 5. Urin yang sedikit. Cara penanganannya. Prinsip pertama dalam penanganan kedaruratan medik. Penanganan kedaruratan medik dalam kebidanan atau setiap kedaruratan adalah ABC yang terdiri dari atas menjaga fungsi keseluruhan nafas, pernapasan, dan sirkulasi darah. Jika situasi tersebut terjadi di luar rumah sakit, pasien harus dikirim ke rumah sakit dengan segera dan aman. Pengkajian data. A. Data subjektif. Ibu mengatakan nyeri pada perut bagian bawah karena 2 hari yang lalu jatuh di kamar mandi dan mengeluarkan darah dari jalan lahir sedikit-sedikit kemudian banyak, menggumpal dan kehitaman, setiap 15 menit ganti pembalut. B. Data objektif. Keadaan umum, lemah, kesadaran, komposmetis, wajah tidak odema, ekspresi ibu tampak lemah dan meringis karena menahan sakit serta wajah pucat. Genitalia. Tampak pengeluaran darah merah kehitaman dari vagina ibu. 2. Interpretasi diagnosa dan masalah. Ibu mengatakan nyeri pada perut bagian bawah karena 2 hari yang lalu jatuh di kamar mandi dan mengeluarkan darah dari janin lahir sedikit-sedikit kemudian banyak, menggumpal dan kehitaman.
setiap 15 menit ganti pembalut. Keadaan umum, lemah, kesadaran komposmitis, wajah tidak odem, ekspresi ibu tampak lemah dan meringis karena menahan sakit serta wajah pucat. Genitalia tampak pengeluaran darah merah kehitaman dari vagina ibu. 3. Identifikasi, diagnosa, dan masalah potensial. Yang keempat, identifikasi kebutuhan segera. Mandiri melakukan stabilisasi, kolaborasi dengan dokter, rujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. 5. Intervensi. Setelah dilakukan asuhan kebidanan, diharapkan keluhan yang ibu alami teratasi dan keadaan ibu mulai membaik. Kriteria hasil, ibu, keadaan umum ibu baik, TTV dalam batas normal, gizi terpenuhi, janin, pertumbuhan seusia kehamilan, kebutuhan gizi terpenuhi. Intervensi 1. Membaringkan ibu dengan posisi miring, 2. Melakukan penanganan awal shock, 3. Melakukan stabilisasi, 4. Melakukan konseling prarujukan, 5. Melakukan rujukan ke rumah sakit. 6. Implementasi 1. Memberitahu ibu dan keluarga hasil pemeriksaan dan kondisinya. Hasil, ibu dan keluarga mengetahui hasil pemeriksaan. 2. Melakukan penanganan awal shock. Yang pertama, membaringkan ibu dengan posisi miring untuk meminimalkan risiko terjadinya aspirasi jika ia muntah dan untuk memastikan jalan napasnya terbuka. Yang kedua, menjaga ibu tersebut tetap hangat tetapi jangan terlalu panas. Yang ketiga, menaikkan kaki untuk menambah jumlah darah yang kembali ke jantung. Yang keempat, memantau tanda vital, nadi, tekanan darah, pernapasan, dan suhu tubuh. Hasil, tindakan telah dilakukan. Selanjutnya, melanjutkan dengan penanganan khusus. 1. Memberikan oksigen dengan kecepatan 6-5 liter per menit dengan sungkap atau kanula hidung. Yang kedua, memberikan infus intravena, segera memberikan cairan infus RL awalnya dengan kecepatan 1 liter dalam 15-20 menit. Paling sedikitnya 2 liter dalam 1 jam pertama. Yang ketiga, memantau terus tanda-tanda vital setiap 15 menit dan darah yang hilang. Yang keempat, melakukan kateterisasi kandung kemih dan memantau cairan yang masuk dan jumlah urin yang keluar. Yang kelima, memberikan dukungan kepada ibu untuk istirahat agar membantu dalam pemulihan kondisi ibu. Selanjutnya, melakukan konseling prarujukan. Hasil, pasien dan keluarga bersedia untuk melakukan rujukan. Selanjutnya, melakukan rujukan ke rumah sakit. Hasil, ibu mendapatkan penanganan lebih lanjut. Yang ketujuh, evaluasi. Ibu mengatakan keadaan sudah membaik karena telah dilakukan stabilisasi. TTV membaik, ukuran 30 minggu, janin tunggal hidup intrauteri dengan shock hemoragik. Anjurkan ibu bedes total, kiat tentang gizi seimbang pada ibu, follow up. Hanya sekian yang dapat saya jelaskan tentang shock obstetrik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.